Bapak ingin bertanya tentang seputaran alat musik gamelan gitu. Jadi kami itu penasaran gitu, kenapa kok di gamelan itu ada perubahan bunyi gitu? Gimana sih kira-kira apa sih yang menyebabkan sehingga ada perubahan bunyi gitu? Terus gimana sih sejarah munculnya gitu alat-alat musik ini gitu? Jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan untuk menggali hal itu. Jadi langsung saja mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kan ada banyak nih Pak alat musik gitu. Jadi alat musik ini namanya apa-apa saja gitu. Soalnya kan kurang kenal juga untuk alat musik begini. Ya, sama-sama belajar. Namanya belajar. Yang namanya gamelan itu setiap saat, setiap kali pasti berkembang. Yang pertama tadi masalah sejarah. Sejarah ya. Sejarah itu gamelan yang ada di Jawa ini pada masa era Hindu-Buddha itu diciptakan oleh Sang Hyang Guru era Saka di Kerajaan Pedang Kamulan, itu ada di lereng Gunung Lawu. Sejarahnya seperti itu. Pertama dia hanya membuat satu alat musik namanya gong. Gong ini fungsinya untuk dipukul, untuk memanggil para dewa. Dan kemudian di era Majapahit itu alat musik ini dikembangkan menjadi seperti ini. Jumlahnya bisa mencapai 75 item atau 75 jenis alat. Kemudian kenapa nada aransemennya bisa berubah dan sebagainya. Ini pembuatannya bagi para empu gending ya, gamelan itu seperti ini. Jadi kita dibuat lubang dengan ukuran dari sini ini sempit melebar. Nah, akhirnya kalau dengan seperti ini kan nanti jika dipukul ini getarannya itu akan berbeda di lubang yang sempit ini dengan lubang yang besar. Dan tentu saja juga ketebalan ketebalan bilah ini juga berbeda. Lengkungannya ini juga berbeda untuk membuat nada yang sesuai. Nah, kalau kemudian seperti contohnya ini ya, ini di lubang yang lebar seperti ini sampai ke sempit. Jadi ada coba. Semua, nah termasuk alat yang lain ya, seperti gong. Gong ini dengan diameter yang dari kecil sampai ke besar, itu pun nanti suaranya akan berbeda. Jadi istilahnya tergantung dari kesesuaian garpu talan. Kemudian sebetulnya alat gamelan ini dibagi menjadi empat ketika dikembangkan oleh Kerajaan Majapahit waktu itu. Jadi yang pertama adalah kendang. Ini adalah sebagai alat komando untuk memulai sebuah aransemen, untuk memulai sebuah pertunjukan. Itu dimulai dengan kendang. Nah, kendang ini untuk mengkomando aransemen yang ada, memulai, kemudian
kemudian ref, mengakhiri, mempercepat, memperlambat, itu semua dari komando. Yang kedua itu adalah pencon. Pencon itu ini mas. Di pencon ini ada kempul ya, kenong, sana itu, kemudian ada ketuk. Nah ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan aransemen, untuk menjaga keseimbangan aransemen musik. Kemudian ada balung. Nah balung ini ada apa ya, saron, tempo, peking, penerus. Di saron, tempo, peking, penerus. Nah, termasuk itu. Nah ini fungsinya untuk apa ya? Untuk apa ya? Membuat irama ini terisi. Jadi ketika memulai sebuah aransemen, kemudian ada balungan ini untuk membuat ritme itu menjadi indah. Saya kira ini tidak bisa ditemukan di alat musik yang lain, walaupun itu bentuknya apa ya, walaupun itu bentuknya orkestra begitu. Gamelan itu punya satu getaran tersendiri dari hasil karya pujangga-pujangga kita, lompok gamel kita yang sudah ditanamkan dalam diri kita melalui apa ya, pengembangan dari Sanghyang Eka Saka, kemudian dikembangkan oleh Kerajaan Majapahit sampai sekarang, walaupun dalam perkembangannya tetap terus berkembang. Yang keempat ini adalah instrumen gamelan. Jadi instrumen gamelan ini ada apa ya istilahnya, untuk menjaga keharmonisan nada. Instrumen gamelan itu bisa terdiri dari gambang, kemudian ada sitar, kemudian ada suling, dan mungkin istilahnya kepiak dan sebagainya. Itu namanya instrumen. Jadi untuk menambah keharmonisan sebuah karya lagu, instrumen. Saya kira itu mas yang perlu saya sampaikan terkait masalah sejarah dan masalah yang lain mengenai gamelan. Dan saya kira mari kita belajar bersama. Ya seperti itu, dan budaya Jawa itu sangatlah. Oke teman-teman, ternyata yang mempengaruhi perubahan bunyi itu adalah ukuran dari setiap alat musik ini. Jadi semakin besar ukuran alat musik itu atau rongga, jadi nada yang dihasilkan juga akan cenderung rendah begitu, dan semakin kecil akan cenderung tinggi seperti itu. Jadi yang mempengaruhi sebenarnya adalah ukurannya. Terus kemudian tadi ada alat musik yang dipetik itu, sebenarnya yang mempengaruhi perubahan bunyinya itu adalah jaraknya begitu. Jadi ada perubahan dari yang rendah sampai yang tertinggi. Jadi, contoh lain ini ya, contoh lain ini diameternya kan lebih besar daripada ini. Nah kalau kita pukul nadanya juga beda. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami.